media asing, nih kalimat ini harus saya tebalkan ya, atau LSM luar negeri atau NGO menobatkan Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup. Salah satunya ya. Apakah demikian? Wallahu a'lam bishawab. Cuma mari kita kemudian lacak. Apakah Pak Jokowi disukai oleh orang-orang di belahan dunia barat khususnya? Atau bagaimana? Bagaimana sikap Pak Jokowi ketika memimpin Indonesia? Kita tahu sama-sama Pak Jokowi itu ada program yang namanya hilirisasi. Di mana semua yang kemudian mau dikirim, dijual, itu bukan barang mentah tetapi barang jadi. Bahkan Pak Jokowi pernah bercerita, ya, pernah melepehkan, pernah membuat kecewa 16 negara yang di sana siap tanda tangan, padahal tujuannya hanya untuk Indonesia agar kembali menjual barang mentah, dan Pak Jokowi menolak itu. Coba kita dengarkan dulu sama-sama sebelum saya masuk nih. Ya, nanti akan saya sodorkan ada Ibu Irma. Dan satu kelemahan kita itu menganggap kalau ada informasi yang keluar dari asing, seolah informasi itu valid, seolah informasi itu sahihnya luar biasa. Padahal kita nggak tahu mereka punya kepentingan atau tidak. Ini kelasnya negara loh. Satu kali lagi, ini kelasnya negara. Apalagi sikap Pak Jokowi yang kita tahu sama-sama seperti apa kepada negara-negara di belahan barat sana khususnya. Amerika khususnya lagi. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih cerita Pak Jokowi. Kita akan melakukan sebuah lompatan kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Nikel sudah stop. Ini tahun depan ini yang saya incar boksit stop. Boksit sudah, tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Semua nilai tambah ada di dalam negeri. Semua yang namanya nilai tambah, harga, dan lapangan kerja itu ada semuanya di dalam negeri. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Ngamuk semuanya. Nikel kita sudah dibawa ke WTO. Udah. Nggak apa-apa, ya kita hadapi. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Saya pikir ini apa bagus nih, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita enggak ikut. Semuanya bubar enggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Ya keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh ini nanti kita di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Ya kalah ya enggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita enggak berani nyoba, coba. Kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah. Padahal kalau kita jadikan barang jadi, bisa lipat 10 kali, lipat added value-nya. Oke, jelas. Nah kita punya presiden macam ini loh. Kemarin, sekarang kan udah Pak Prabowo.
Bayangkan, kira-kira Pak Jokowi dibenci atau disukai oleh negara-negara lain? Kira-kira dibenci atau disukai? Dibenci dong. Mereka sudah tidak bisa lagi merampok kekayaan alam Nusantara. Tidak bisa mengambil seenaknya kekayaan alam Nusantara. Indonesia tidak lagi menjual murah barang mentah kepada orang lain. Orang lain yang mengolah, kita yang membeli lagi. Kan itu ya. Benci nggak kira-kira negara-negara yang lain kepada Pak Jokowi khususnya? Oh, sangat benci tentunya. Maka, kalau udah jelas nih konklusinya, orang luar ini benci kepada Pak Jokowi. Lantas sekarang, ya ada LSM luar negeri yang memframing seperti ini tanpa bukti, kira-kira objektif atau ada kepentingan-kepentingan politik? Ayo kita berpikir sama-sama. Lebih jelasnya, mari kita dengarkan Ibu Irma Suryani berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa Presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi tidak ada dasar ya bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Salam ke Indonesia. Oke, jelas. Itu Ibu Irma Suryani. Apa sih? Saya bingung, terlibat apa Pak Jokowi? Senturi tidak, BLBI tidak, menjual Indosat tidak. Bahkan kan yang kita tahu sama-sama Freeport malah dikembalikan. Dari berapa persen ke 50 berapa persen itu. Kan jelas itu. Korupsi di wilayah apanya?
Mana buktinya? Makanya Pak Jokowi juga ngomong, buktinya mana? Ah, udahlah, ini LSM. Ini LSM luar negeri. Kita harus penuh kewaspadaan, penuh hati-hati. Ibu Irma mengatakan, jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai kita diadu domba. Udah, ini bagi saya kembali kepada mental kita pribadi sebagai orang Indonesia. Yang udah stop, kita jangan seolah lebih memvalidasi informasi dari luar ketimbang dari kita. Kita udah yang melihat loh di lapangan mana apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, merugikan aset negara atau menjual apa. Kan kita tahu. Ya, dan ini kemudian berlaku di semua aspek. Satu kali lagi berlaku di semua aspek, termasuk kita di sini lebih menghormati imigran Yaman daripada ulama-ulama Nusantara. Ini persoalan mental. Ini sekali lagi persoalan mental. Kalau ada orang yang berjubah berasal dari turunan Yaman itu ngomong, ya, meskipun kalau kita takar biasa-biasa aja keilmuannya, kita lebih hormat kepada mereka daripada ulama-ulama Nusantara yang jelas basis keilmuannya, akhlaknya dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita di pinggir pantai, kalau kita mantai ini, lalu ketemu bule, kita tiba-tiba nyamperin dia, lalu minta foto, seolah-olah kita ini, mereka itu wisata loh datang ke Nusantara ini, itu wisata. Mestinya kan mereka yang minta foto kepada kita. Kenapa kita yang minta foto kepada mereka? Ini persoalan mental, satu kali lagi. Ini persoalan mental. Jadi kita ini lebih apa namanya ya? Lebih menghargai mereka, lebih menghormati orang lain, lebih menganggap orang lain hebat daripada kita, lebih menganggap bahwa orang lain segalanya lah daripada kita. Nah, ini mental yang mesti kemudian dirubah. Satu kali lagi, di dalam banyak aspek ini. LSM yang ngomong riweuhnya se-Indonesia, aneh. Dan ini pasti akan dijadikan bahan oleh yang tidak suka kepada Pak Jokowi untuk menyerang Pak Jokowi. Bahannya kan selama ini udah habis lah, itu aja muter Gibran, Kaesang, kan itu ya. Apalagi Pupu Papa, itu habis tuh bahannya. Musuh Pak Jokowi, lawan politik Pak Jokowi lah kalau lebih tepatnya, bukan musuh, urusan politik tuh. Sekarang ngungkit lagi Pak Jokowi. Padahal yang mengabarkan LSM. Yang penting masyarakat jangan terprovokasi. Saya sepakat dengan Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.